don't ever slow up, no I don't take shit, I got no Timnas Indonesia Senior mendapatkan undangan main di Piala Dunia 2023 atau World Senior Football Championship bareng Inggris. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram TASEAN Football yang diposting beberapa waktu lalu. Pada unggahan tersebut, terdapat 8 tim yang akan ikut kompetisi Piala Dunia 2023, salah satunya ada Timnas Indonesia Senior. 8 grup tersebut antara lain Thailand, Selandia Baru, Inggris, Australia, Iran, Vietnam, dan Taiwan. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Thailand, Inggris, dan Selandia Baru. Sedangkan di grup A terdapat Australia, Iran, Vietnam, dan Taiwan. Turnamen ini berlangsung 5 hingga 10 Juni 2023 di Thailand. Namun, belum diketahui pasti siapa pemain Indonesia yang akan turut meramaikan ajang ini. Nama-nama seperti Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, Boas Solosa, dan lainnya berpotensi ikut serta pada ajang ini. Sebagai informasi, World Senior Football Championship merupakan kompetisi yang mempertandingkan para legenda sepak bola masing-masing negara. Turnamen ini sudah diselenggarakan sebanyak 14 kali saat diperkenalkan. Selain itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menampakkan diri jelang duel panas lawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Shin Tae-yong memamerkan senyuman lewat postingan yang dibagikan di akun Instagram pribadinya, Rabu, 7 Juni 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu mengenakan kemeja putih lalu berbicara ke depan kamera. Bukan membahas pertandingan yang akan dihadapi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong nampak mempromosikan iklan terbarunya. Kali ini, ia menjadi bintang iklan salah satu produk minuman ringan. Ekspresi bahagia diperlihatkan oleh pelatih yang karib disapa oleh ST dalam unggahannya. Usut punya usut, ini bukan kali pertama ST menjadi bintang iklan selama menjadi pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya, ia pernah membintangi iklan mobil, ban, kopi hingga mie instan. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia kini tengah melakoni pemusatan latihan untuk persiapan FIFA Matchday lawan Palestina dan Argentina. Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk agenda tersebut, termasuk 10 penggawa abroad. Pertandingan Timnas Indonesia lawan Palestina dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 14 Juni. Sedangkan laga kontra Argentina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni mendatang. PSSI kabarnya sudah mendapatkan 1 kandidat sisa untuk program naturalisasi Timnas Indonesia. 1 di antara kandidat tersebut adalah Jordi Wehrman. Nama Jordi Wehrman mengemuka bersama kiper Sampdoria, Emil Audero Mulyadi. 1 dari nama tersebut kabarnya akan melengkapi kuota pemain yang akan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI telah mendapatkan 3 pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Jordi Wehrman adalah gelandang asal Belanda yang membela peserta Swiss Super League atau kasta teratas Liga Swiss, FC Luzern. Pemain berusia 22 tahun itu berperan sebagai gelandang di lini tengah. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan agen yang diutus pihaknya akan menggelar rapat dengan Emil Audero dan Jordi Wehrman pada Rabu, 2 Maret 2022, malam waktu Eropa. Agenda itu bakal membahas ajakan untuk berganti kewarganegaraan hingga bisa membela Timnas Indonesia. Rabu, 2 Maret 2022 waktu Eropa atau Kamis, 3 Februari 2022 pagi WIB, kolega yang juga agen kami sudah punya janji untuk makan malam bersama manajer dan pemain yang diminati oleh Coach Shin Tae-yong, kata Hassani dalam akun Instagramnya, Hassani Abdul Ghani, Selasa, 1 Maret 2022. Lantas, siapakah sebenarnya Jordi Wehrman? Berikut ini fakta seputar Jordi Wehrman dan karirnya di dunia sepak bola. Jordi Wehrman punya darah Indonesia dari sang ibu. Sementara itu, ayahnya adalah orang Belanda asli. Lewat YouTube Yusa Nugraha, Wehrman menyebut kakek dan neneknya berasal dari Indonesia. Sementara, ibunya lahir di Belanda. Walau lahir dan besar di Belanda, juga meniti karir sepak bola di sana. Wehrman tetap menjaga ikatan emosional dengan Indonesia.
Weerman sudah 3 kali ke Indonesia dan sering menyantap makanan Indonesia yang dibuat keluarganya. Karir junior Jordi Weerman cukup menonjol. Dia menjadi andalan di Feyenoord dan promosi ke tim utama pada usia yang muda. Weerman juga pernah mencicipi pengalaman bermain di timnas Belanda kelompok usia. Weerman tercatat pernah membela Belanda pada ajang Euro U17 2016. Saat itu, Belanda melaju hingga semifinal dan Weerman memainkan 11 laga. Weerman juga bermain untuk Belanda di Euro U19 2018. Tapi, dia hanya memainkan 1 laga. Weerman adalah pemain versatile alias pemain serba bisa. Posisi terbaik Weerman adalah gelandang, terutama gelandang tengah dan bertahan. Tapi, selain itu, Weerman juga bisa bermain untuk peran lain. Transfermarkt mencatat bahwa Weerman juga bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang kiri, dan kanan. Tapi, dia tidak cukup sering bermain pada 2 posisi tersebut. Well, jika Weerman bergabung dengan timnas Indonesia, maka dia bakal jadi pesaing bagi Rahmat Irianto. Karir sepak bola Weerman tidak lepas dari sosok keturunan Indonesia lain yakni Giovanni van Bronckhorst. Ex-pemain timnas Belanda itu adalah pelatih tim senior Feyenoord yang memberikan Weerman promosi ke tim utama. Pada musim 2018 hingga 2019, Van Bronckhorst mendaftarkan 29 pemain untuk skuad Feyenoord. 2 pemain diambil dari tim U19 yakni Mats Noester dan Jordi Weerman. Van Bronckhorst berpisah dengan Feyenoord pada akhir musim 2018 hingga 2019. Setelah itu, posisi pelatih Feyenoord dipegang Dick Advocaat. Ex-pelatih timnas Belanda itu kemudian mendepak Weerman.